Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat siang kita. Selamat siang, Bu. Dan selamat siang Pak. Ya, kalian dari ruangan ini. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kalian tahu nggak kenapa Ibu sampai manggil kalian ke ruangan ini? Ya, Bu, saya tahu karena kemarin kami tidak masuk mata pelajaran pilihan ekonomi. Jadi berdua nih kalian sama-sama nggak masuk nih. Ya, Bu. Ya, karena saya kemarin itu mendapat laporan dari Ibu yang isi pengampu mapel ekonomi pilihan kalian. Melapor bahwa kita sama Ipan pas yang pelajaran itu tidak hadir seperti itu. Ya, jadi menurut kalian kira-kira perbuatan kalian ini salah atau benar? Ya, Bu, kami salah. Ya, jadi untuk setiap manusia itu pasti berbuat salah. Tidak selamanya kita selalu lurus berbuat benar seperti itu. Jadi kedepannya kita hanya bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya seperti itu. Nah, kan kalian tahu nih kalau perbuatan kalian ini merupakan perbuatan yang salah seperti itu. Nah, kira-kira coba ceritakan alasan kalian sampai nggak masuk pelajaran Idul Fitri itu kenapa? Saya lupa jadwal mata pelajaran itu ekonomi, jadi tidak ada hari itu. Jadi lupa, maksudnya abang nggak ngecek jadwal dulu kan? Terlupa, tadi kan mungkin kelas 3. Nah, sekarang Kak Pita, gimana tuh Kak Pita? Sama, Bu. Saya juga lupa kalau ada pelajaran ekonomi kemarin. Ya sama ya, berarti gara-gara jadwal seperti itu. Oke, menurut kalian kan kalian udah nggak masuk jam pelajaran Idul. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat atau kita sepakati kemarin sama-sama? Masih, Bu. Disiplin dan harus bertanggung jawab. Nah, kita kan udah buat keyakinan kelas tuh harus disiplin dan bertanggung jawab. Kira-kira dengan bolos dan nggak masuk pelajaran ujian ini, kalian disiplin dan bertanggung jawab tidak? Belum, Bu. Oke, karena kalian belum disiplin dan bertanggung jawab, jadi menurut Ibu kedisiplinan dan tanggung jawab itu harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai keyakinan yang timbul dari dalam hati seperti itu. Untuk disiplin ini dan tanggung jawab itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita sudah disiplin, kita sudah bertanggung jawab, maka semua kegiatan sehari-hari kita akan lancar seperti itu. Nah, kan kalian udah tahu nih perbuatan yang kurang baik atau salahnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira untuk memperbaiki peristiwa ini, apa yang bisa kalian lakukan? Kita bisa menempel jadwal pelajaran di kamar, terus bikin alarm buat mata pelajaran selanjutnya. Terima ya gagasan kalian. Itu untuk perbaikan kalian ke depannya. Kalau dengan Ibu Fitri, kira-kira kalian harus seperti apa? Kita harus minta maaf sama Ibu. Ya, jadi nanti ke depannya kalian akan minta maaf dengan Ibu ya, sekali ini kalian harus minta maaf, kalian konfirmasi alasan kenapa kalian sampai tidak masuk pelajaran dan masih seperti itu ya. Dan jangan lupa tadi seperti apa ide gagasan yang ditawarkan Ibu? Harus disiplin dan bertanggung jawab. Dengan cara apa tadi? Dengan cara menempel jadwal dan membuat alarm. Ya, menempel jadwal di rumah atau di kamar dengan alarm di HP sesuai dengan jadwal maupun pilihannya ya. Oke, baik, ini terima gagasannya. Jadi silakan setelah ini kalian Ibu harapkan ya kalian kedepannya semakin baik lagi dan tidak akan berlanjut. Jadi bisa sama Ibu setelah ya, jadi sekarang silakan kalian boleh kembali ke kelasnya dan kita terima kasih ya. Maaf, Ibu. Hati-hati ya. Lihat tulisan. Saya Gisvita Sari. Saya Irfan Nasubah dari kelas 11D. Terima kasih Ibu Maimunah. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan aturan yang telah kami lakukan. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami akan selalu hadir di setiap mata pelajaran dan
hadir tepat waktu. Waalaikumsalam. Oke, silakan masuk Bang. Ya, duduk lagi ya. Ini tadi, Padi tahu kenapa Ibu memanggil Padi ke ruangan ini? Tidak. Tidak. Mungkin coba ingat-ingat Bang. Ingat-ingat. Karena saya telat. Oke, telat. Gimana tuh telatnya? Belajar fisika. Ya, benar ya. Jadi Ibu mendapat laporan dari Pak Kirno dan Ibu Aryani sebagai guru BK. Kata Pak Kirno sama Bu Aryani, Padi sering terlambat masuk kelas di mapel pilihan fisika. Benar begitu Bang? Oke ya. Singkat Padi kira-kira udah berapa kali telatnya Bang nih? Mungkin udah 3 kali. Oke, kalau udah 3 kali itu berarti udah sering terlambat gitu Bang ya. Jadi menurut Aldi terlambat ini termasuk sebuah kesalahan bukan? Yo. Oke, maaf deh Aldi, termasuk kesalahan dari Aldi, tapi kita sebagai manusia melakukan kesalahan itu lumrah atau bisa saja terjadi seperti itu ya. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan bisa memperbaiki ke depannya. Ya, pagi untuk permasalahan ini mari kita cari solusinya sama-sama seperti itu. Jadi kamu kan sering terlambat masuk pelajaran fisika, pasti punya alasan. Kira-kira alasan pagi seringnya nih nggak masuk ke terlambat di pelajaran fisika yang diambil Pak Kirno itu kira-kira kenapa Bang? Mungkin karena ini kan sistemnya moving class Bu, jadi bagi saya ini terlalu ribet. Jadi setiap ganti pelajaran saya harus pindah kawan lain. Jadi terus alasan saya tadi pun karena saya tiduran di musola. Tiduran waktu di musola Bang ya. Jadi kita kan ini sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas dikembangkan di kelas sudah disepakati bersama Pak Kirno adalah keyakinan kelasnya. Coba keyakinan kelas apa yang masih Abang ingat waktu itu yang udah dibuat? Mungkin ada disiplin, Ada disiplin, apa lagi? menghargai, toleransi, Menghargai, toleransi, ada lagi? menghormati guru. Menghormati guru ya. Oke. Menurut Abang dengan telat masuk kelas fisika sore ini melanggar keyakinan kelas tidak? Yo. Melanggar ya. Oke. Jadi kalau udah melanggar keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang udah Abang langgar nih atau tidak Abang taati? Mungkin kedisiplinan waktu. Ya, salah satunya adalah kedisiplinan waktu. Menurut Abang penting tidak kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat, sebagai manusia untuk disiplin waktu seperti itu? Penting mungkin dengan disiplin tentunya kita bakalan lebih terstruktur dan lebih disiplin. Kayak benar, jadi alasan menurut Abang disiplin itu penting ya. Jadi dengan disiplin kita bisa menghargai, contohnya menghargai orang di sekitar kita. Contoh Abang melanggar kemarin, telat kan pelajaran Pak Kirno, berarti kita tidak menghargai guru kita atau Pak Kirno sendiri. Selain tidak menghargai waktu, kita tidak menghargai orang lain. Contohnya guru kita dan teman-teman kita, proses belajarnya terhambat seperti itu. Jadi kira-kira Abang setelah ini untuk penyelesaian masalah ini apa yang bisa kita lakukan? Bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada selaku Bapak dan Ajar dan saya akan memperbaiki diri.
Ya, selain itu, jika ada hubungannya dengan Pak Cernak Ikaran pada saat menghargai itu disiplinnya abang akan seperti apa ke depannya untuk menyelesaikan masalahnya? Mungkin saya akan menghabiskan waktu dengan membuat jadwal tersendiri dan lebih memperhatikan waktu. Jadi untuk menurut Fadli supaya nanti tidak terlambat ke kelas maupun sekali lagi berarti akan lebih menghargai waktu, mengecek jadwal dan sebagainya Bang ya. Ingat jangan ketiduran lagi di musola Bang ya. Oke, karena Fadli sudah menemukan solusi dari permasalahan kita ini. Jadi nanti Ibu akan terus bekerja sama dengan Pak Firmo dan Bu Aryani untuk terus memantau kehadiran abang atau kedisiplinan di pertemuan setiap mapel gitu ya. Ibu harap kali tidak akan mengulangi hal ini lagi. Terima kasih Ya Bang. Ya, jadi karena sudah sepakat, abang tidak akan mengulangi lagi dengan beberapa solusi yang sudah diajukan. Sekarang abang boleh kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maimunah. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.